Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Bang Juma, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Mas Elia, gimana kabar? Sehat? Puji Tuhan, baik-baik. Ya. Syukur alhamdulillah. Ya. Kita tadi malam kan saya sudah chat adminnya Bang Juma kan sudah sudah dikasih tahu ya prosedurnya bagaimana, tentu ya. Yang kita itu 5 putaran, 5 atau 6 biar karena sekali putaran itu kan 5 menit. Jadi biar 1 jam itu, jadi masing-masing argumentasi itu dari Bang Juma sama saya itu 10 menit gitu. Oh, gitu. Oke, ya. Jadi nanti tema yang kita sepakati kemarin, sebentar ya, saya lihat dulu. Tema yang kita sepakati kemarin itu adalah monoteisme Abraham. Nanti Bang Zuma membuka dengan premis dari Bang Zuma tentang apa yang mau disampaikan. Boleh di awal itu Bang Zuma boleh sampaikan bagaimana perspektif dari iman Bang Zuma mengenai monoteisme Abrahamik, dan nanti kemudian Bang Zuma boleh pertanyakan kepada kita, kepada saya sebagai orang Kristen, apa saja yang mau Bang Zuma pertanyakan dan diskusikan. Nanti saya akan jawab dan juga akan pertanyakan kembali. Ya, pokoknya poinnya itu adalah fokus kita itu bermuara pada monoteisme Abrahamik, ya, karena kita sama-sama mengakui bahwa kita itu percaya kepada satu Allah yang esa saja. Nah, nanti di part terakhir di putaran ke-6 bagian terakhir kita akan mengadakan yang disebut dengan penutupan, ya. Penutupan itu rekonstruksi. Jadi nanti Bang Zuma itu akan kasih kesimpulan dari apa yang kita peroleh pada sore hari ini. Kemudian juga nanti saya akan melakukan hal demikian. Begitu menutup, ya. Setelah ditutup nanti kita selesai. Gitu. Ada kira-kira yang mau ditambah dari Bang Zuma mengenai rule-nya atau apa gitu? Saya rasa cukup. Saya rasa cukup deh. Kalau itu sih ya sederhana, artinya 5 sesi, nanti sesi terakhir itu closing ya. Masing-masing 5 menit berarti ya. Betul. Jadi nanti Bang Zuma buka, nanti saya, baru Bang Zuma lagi, itu sampai 5 kali, baru nanti terakhir closing, ya. Baik. Dan closing. Dan sesuai aturan di diskusi itu, kalau closing itu tidak boleh menambah argumen lagi yang membuat orang bertanya, gitu loh. Jadi lebih kepada kesimpulan aja, itu bagaimana nanti, oke? Baik. Oke, baik, sebentar ya. Saya ready. If you are good to be dulu. Belum dimulai, teman-teman yang tahu nomor HP Excel saya mohon supaya jangan nelpon ya. Jangan sampai nanti mengganggu gitu loh, mengganggu diskusi kami di sini. Tolong jangan nelpon dulu. Kalau nelpon nanti saya blokir 100 tahun baru saya buka. Jangan iseng, jangan suka nelpon-nelpon. Oke, sebentar ya. Oke, baik, kita mungkin boleh mulai. Bang Zuma boleh buka dengan peraturan yang kita sampaikan tadi dan premis yang mau disampaikan serta bagaimana sudut pandang teman-teman muslim tentang monoteisme Abraham. Ya, silakan. Oke. Baik, ini timernya gimana? Soalnya saya baru. Ya. Gimana ceritanya sampai bisa tahu 5 menit gitu? Gimana caranya? Tunggu. Oh iya, bentar. Ya, itu ya, silakan. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat sore.
Pada sore hari ini saya bersama adik kita Elia membahas tentang konsep agama keyakinan terkait dengan monotheism, dalam hal ini Abrahamic atau yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim. Jadi saya mengawalinya dengan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nahl ayat 123. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Jadi Islam datang kemudian dengan titah dari langit mengajarkan sebuah konsep di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebuah akidah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana akidah yang tertanam di sana adalah mengikuti millah atau ajaran yang kemudian menjadi hukum akidah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 3 item yang kemudian yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama terkait dengan tauhid. Nabi Ibrahim adalah sosok manusia pilihan yang setelah kemudian terjadinya bahtera, dia adalah orang yang pertama diperkenalkan sebagai sosok yang mengajarkan satu Tuhan. Satu Tuhan, satu hakikat Tuhan, satu pribadi Tuhan, tidak lebih daripada itu. Oleh karena itulah kemudian pokok akidah ini yang menjadi sandaran kemudian umat Islam. Begitu Rasulullah Muhammad SAW menanamkan sebuah akidah yang begitu hebat sampai hari ini. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dan itu diperkenalkan kemudian oleh Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua terkait dengan prosesi ibadah. Prosesi ibadah yang terkait dengan persembahan melibatkan oknum lain, yaitu kurban. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surah As-Saffat itu jelas sekali diperintah oleh Allah kemudian untuk mempersembahkan anaknya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menerima ujian itu. Nabi Ibrahim kemudian menyatakan dengan keikhlasan sepenuh hati untuk mengorbankan anak sematawayang, anak tunggal yang dia punya. Belum ada yang lain, baru satu. Maka nama anak tersebut adalah Ismail. Tuhan mendengarkan doanya agar beliau diberi anak. Alhamdulillah beliau diberi anak. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan diri sendiri, yaitu sunnah. Jadi ada 3 komponen yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai ajaran yang diwariskan kepada keturunannya. Yang pertama akidah, satu Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kurban hewan. Dan yang ketiga adalah sunnah. Ini 3 pondasi yang kemudian diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai agama monotheism yang menjadi leluhur yang diajarkan kepada keturunannya secara turun-temurun sampai hari ini. Mungkin waktu saya habis ya? Ya. Udah, terima kasih. Waktunya habis ya? Oke. Kok nggak muncul timernya? Itu masih ada 13 detik ya? Masih ada 1 menit. Kok hilang? Dompet saya kok nggak ada ya? Ada deh 8. Jadi kesimpulan saya itu begitu. Kesimpulan kami, apa yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi'a millata Ibrahim." 3 pondasi akidah ini kemudian yang menjadi acuan kami di dalam berislam. Bahwa Nabi Ibrahim sebagai agama monotheism mengajarkan terkait dengan akidah tauhid. Kemudian yang kedua adalah kurban hewan. Dan yang ketiga adalah bersunnah. Ini ciri dari agama Abrahamic atau agama yang diajarkan oleh Allah melalui Abraham dan kepada keturunannya secara turun-temurun. Saya kira begitu untuk sementara. Waktunya habis ya? Masih ada? Ya, diselesaikan aja itu 40 detik lagi ada. Oke. Jadi kesimpulan saya bahwa Nabi Ishak mengajarkan hal ini kepada keturunannya dari Nabi Ibrahim sampai kepada yang kita tahu hari ini mereka masih melakoni. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam masih menjalankan 3 poin ini kepada keturunannya. Jadi Islam berasal dari Nabi Ismail, kemudian Yahudi dalam hal ini Nasrani juga berasal daripada Nabi Ishak. Sehingga 2 agama atau 3 agama ini kemudian mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan, melakukan pengorbanan dengan korban hewan, lalu kemudian melakukan prosesi sunat, yaitu sunat kurub yang menjadi tradisi bangsa Arab dan bangsa Yahudi sampai hari ini. Demikian itu sementara. Oke, ya. Boleh diselesaikan teman-teman? Oke, sudah ya. Karena kalau kepanjangan nanti tambah-tambah aja waktunya dulu dia. Oke, mulai. Oke, jadi teman-teman kita tadi sudah dengerin ya bagaimana perspektif teman-teman muslim mengenai monoteisme Abrahamik. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kekristenan itu juga merupakan iman yang berasaskan dan berdiri atas nama monoteisme. Ya, coba kita lihat bagaimana pendapat dari Agustinus Martir, Agustinus dari Hippo mengenai Allah kekristenan yang satu. Ya, coba kita lihat ya. Saya coba buka. Saya buka aja pandangan monoteisme Abrahamik dari keyahudian itu sendiri. Ya.
Nah, jadi kalau kita bisa mengerti di sini, kita bisa lihat data ini, specific person the Trinity can be distinguished easily in some verses of Genesis. Kalau kita melihat bahwa bahkan di dalam kitab Kejadian pun, iman Abrahamik itu memang mengacu kepada Allah yang esa atau Allah yang satu. Kekristenan dengan jelas dan gamblang kita mengakui iman yang satu, tapi kesatuan Allah itu yang bagaimana? Nah, tadi kalau Bang Zuma mengatakan monoteisme yang mereka yakini itu adalah satu pribadi Tuhan, tetapi nampaknya iman Yahudi dan kekristenan itu mulai punya perspektif yang berbeda, ya. Coba kita lihat bagaimana pandangan Yahudi sendiri mengenai kata Ha Elohim di sini. Ini buku dari Jewish Trinity dari Yoel Nathan, ya, seorang Yahudi. Nah, Ha Elohim is a Hebrew from meaning all the gods. When referring to Yahweh, Ha Elohim denotes the person of the Trinity, ya. Kemudian DOT mentions that these people saw or told to Ha Elohim the Trinity. Enoch dalam Genesis, bahkan Abraham pun begitu. Nah, kalau kita melihat Abraham menyangkut argumentasi dari Bang Zuma tadi yang mengatakan bahwa Abraham itu mengajarkan satu pribadi Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini di dalam kitab Kejadian, ya, yang merupakan sumber utama yang mengungkap siapa itu Abraham dan mertua, di sini mengatakan Abraham said God's Elohim. They caused me to wonder, itu adalah bentuk plural from my father's house dalam Kejadian 20 ayat 13, ya. Jadi di dalam Kejadian itu sendiri memang Abraham itu mengaku Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu adalah sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan, ya. Dan itu tentu saja berkaitan dengan misteri Allah di dalam kata-kata iman Ibrani itu sendiri, dan itu nanti akan kita lanjut ke Trinitas, gitu, ya. Ini, nah, di dalam Trinitas kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dalam pengakuan iman kekristenan kita selalu mengaku, misalnya dalam pengakuan iman Nisea, bahwa kita percaya Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu bisa dijelaskan yang dijembatani melalui pemahaman Trinitas. Jadi melalui Trinitas kita bisa mengetahui bagaimana dan seperti apa Allah kita yang satu itu. Itu tentu relevan dan lebih menjernihkan ide kemonoteismean Abraham di Perjanjian Lama, karena tentu kita bisa melihat di sini bahwa Abraham itu tidak mengatakan God atau Eloah, tetapi dia mengatakan Elohim. Ya, di sini dikatakan a plausible interpretasi is that two person of the Trinity appear consecutively to tell Abraham to leave Haran. Ya, jadi memang Abraham itu menyembah satu Tuhan, tapi satu Tuhan yang bagaimana? Nah, ternyata itu sudah dijawab di dalam kitab Kejadian, teman-teman. Yang mungkin nanti kita lihat, ya. Di sini dikatakan gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian dalam iman Kristen disebut sebagai Sang Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah. Ada roh Allah, dan kemudian berfirmanlah ada. Jadi ada Allah yang disebut sebagai Sang Bapa, ada rohnya Allah yang kemudian disebut dengan Roh Kudus, dan ada firman Allah sebagai daya cipta Allah. Jadi meskipun Abraham mengajarkan iman monoteisme, dan di dalam Perjanjian Lama ide mengenai Trinitas itu sudah ada dan prinsipnya sudah ada, tetapi hanya kekristenan yang secara sempurna mengelaborasi kebagaimanaan Allah itu sesuai dengan sabda Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 yang berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi monoteisme Abraham itu dilanjutkan oleh kekristenan tapi dengan konsep dan pemahaman yang lebih sempurna. Begitu, ya. Silakan. Oke. Masih ada kayaknya waktunya ya? Enggak, sudah. Sudah habis. Ya, silakan. Betul. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, monotheism, itu tidak akan pernah kemudian berubah menjadi tiga atau berapapun. Yang namanya monotheism itu segala aspek yang ada pada dirinya itu harus merujuk kepada hakikat yang satu itu. Memang dikenal dalam tradisi Yahudi sama seperti di Islam. Beberapa kemudian kajian di Islam, misalnya dalam surat Taha, Allah menerangkan bagaimana dirinya, Allahu la ilaha illahu, lahu al-asma'ul husna, dan seterusnya. Bagaimana kemudian Allah menyatakan diri, Tuhan yang satu ini menyatakan diri dengan berbagai macam-macam sifat yang ada pada dirinya. Dan kita kenal di dalam bahasa Ibrani juga ada Eloah, kemudian ada Elohim, ada Elohai, kemudian ada lagi yang disebut Shaddai, sifat, dan seterusnya. Bukan berarti nama-nama ini merujuk kepada berbagai pribadi, membagi diri dan seterusnya. Karena pencipta langit dan bumi namanya monotheism, berarti dia menganut ajaran satu tauhid. Seperti misalnya ketika kita berbicara mengenai Yod-Heh-Vav-Heh, seperti di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, bagaimana mereka memperkenalkan Ehye atau Yod-Heh-Vav-Heh atau Hasem yang mereka kenal kemudian. Itu tidak merujuk kepada hakikat yang dua atau tiga, tapi merujuk pada satu hakikat saja. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita berbicara mengenai ajaran Abraham memperkenalkan Tuhan hanya satu Tuhan, hanya satu pribadi, satu hakikat, bukan menjadi berbagi-bagi nantinya. Dan itu dianut sampai hari ini oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan Vayomer Elohim El Moshe,
itu tidak merujuk kepada nanti berbagi-bagi pribadi, ada yang seperti menjadi anak, ada yang menjadi Roh Kudus. Itu tak ada itu dalam ajaran monoteisme. Itu ajaran yang muncul belakangan. Kenapa demikian? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi itu yang menjadi tonggak akidah mereka utamanya di dalam 2 Samuel 7:22 misalnya. Tuhan itu maha tinggi, sehingga dia tidak rendah. Karena kapan dia turun rendah, maka dia akan serupa dengan makhluk. Dia akan serupa dengan makhluk. Karena dia serupa dengan makhluk, maka dia akan dipersamakan dengan makhluk. Dengan demikian maka tauhid itu gugur, satu Tuhan itu gugur, karena dia serupa kemudian dengan makhluknya. Apabila Tuhan itu sudah serupa dengan makhluk, maka dia tidak layak disebut Tuhan. Dia layaknya disebut dewa-dewa gitu. Nah, makanya saya mengatakan, ketika berbicara mengenai Tuhan, Tuhannya Abraham memperkenalkan kemudian pencipta langit dan bumi, itu cuma satu. Cuma satu. Orang Yahudi mengenalnya dengan Hasem, dengan konsep Yahweh, dikatakan di kitab mereka bahwasanya perkenalan ini kemudian muncul kepada Abraham, muncul kepada pengikutnya Aser bukan merujuk kepada pribadi yang berbagi. Bukan artinya nanti akan terpecah-pecah, begitu zamannya berubah maka Tuhan memperkenalkan diri dalam bentuk ini, dalam bentuk itu tidak diajarkan. Dan itu sifatnya masih ada sampai hari ini. Nah, kembali ketika berbicara mengenai Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak dalilnya di dalam Al-Quran yang menerangkan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dan keturunannya itu beriman kepada satu hakikat ini. Qul amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma uti Musa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Semua nabi merujuk kepada satu hakikat ini, yaitu pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Jadi kalau ada kemudian agama yang lahir kemudian belakangan membagi Tuhan menjadi 3 pribadi, itu sudah keluar dari konsep ajaran Abraham. Karena Tuhannya Abraham jelas menerangkan dirinya sendiri, tak ada yang lain. Tiada Tuhan selain aku. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan yang menyertai aku, tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan aku. Akulah sendiri, aku sendiri, tak ada yang lain. Nah, kalaupun kemudian ada terpecah, itu sifat. Maha pengampun, maha kuasa, maha suci, maha tinggi, itu sifat. Tapi merujuk kepada hakikat yang satu. Bukan berbilang menjadi objek baru, menjadi individu baru, menjadi ciptaan baru. Itu tidak ada. Konsep Abraham itu tidak begitu. Tapi kalau ada ini, ada Elia tadi menjabarkan seperti itu, konsep yang ditanamkan kemudian untuk dicocokkan kepada akidah. Akidah siapa? Akidah Kristen. Tapi apakah itu cocok ketika merujuk kepada akidahnya Abraham? Apa polanya kemudian? Di mana kita bisa mengambil pola itu? Seperti yang dijelaskan tadi. Ada nggak di ajaran Abraham tuh polanya kayak begitu? Tak ada. Paling Kejadian 1 nomor 26. Oke, udah. Iya, silakan. Udah, Bang Zuma. Oke, sip. Oke. Ya. Oke, jadi kita mulai dulu ya sebentar. Ya. Udah ya? Oke. Nah, kalau kita merujuk kepada argumentasi Bang Zuma, ini saya catat 2 hal ya. Satu, dalam segala aspek Asyir tadi ya. Satu, monoteisme itu artinya satu dalam segala hal. Tapi Bang Zuma, dari tadi data saya yang membawa iman Yahudi sendiri, misalnya saya bawa adalah tentang data ini. Bagaimana Anda menjelaskan iman Abraham yang iman Abraham yang monoteisme tetapi ia menggunakan kata Elohim? Dan yang kedua, bagaimana Anda menyelaraskan satu dalam segala aspek di dalam kealahan yang esa kalau Musa sendiri ngerekam how all the gods ha Elohim? Bagaimana Anda menjelaskan misteri pluralisme Tuhan di dalam keesaannya ini? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa dia satu dalam segala aspek. Ingat, Abraham sekalipun dia tidak menggunakan kata God, tetapi menggunakan gods. Itu artinya plural di dalam keesaan itu. Plural. Dan kemudian yang kedua, saya mau Anda coba bantah ini. Bagaimana Anda menjawab memra di dalam Targum? Ini Targum orang Yahudi, ya. Targum orang Yahudi ini mengatakan begini, ya. Memra selalu diidentikan dengan Allah, juga dibedakan dengan Allah. Karena disebut memra yang bersama-sama dengan Allah, memra min kedem Allah. Karena itu pandangan para teolog abad lalu mencari asal-usul ideologis dalam Yohanes. Nah, bagaimana Anda menjawab kesetaraan memra dengan Elohim itu sendiri yang diungkapkan oleh Targum Neofiti dan Targum Onkelos? Ini punya Yahudi, bukan punya Kristen. Sebelum perjanjian lama ada, sebelum ide Trinitas lebih jelas ada di dalam perjanjian baru, iman Yahudi sudah secara misteri mengungkapkan kebagaimanan Allah yang satu. Makanya tidak menggunakan kata Yahid, melainkan kata Ehad. Nah, bagaimana Bang Zuma dengan argumentasi satu dalam segala aspek itu mampu mempertanggungjawabkan klaim ini terhadap iman Yahudi sendiri, bahwa itu juga di dalam Targum. Kemudian yang kedua, bagaimana juga Anda mempertanggungjawabkan dengan klaim yang tadi?
Misalnya, Abraham itu tidak menggunakan kata God, yang artinya satu tunggal secara mutlak, tetapi Gods atau Elohim, yang penuh misteri di dalamnya. Nah, ini yang harus Bang Zuma jawab. Berikan saya literasi untuk menjelaskan ini, bahwa kata Gods di sini itu melingkupi kepada satu pribadi dan satu kemutlakannya tanpa penjabaran. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai Ehye. Nah, di sini Bang Zuma salah mengertikan Ehye Asir Ehye. Ehye Asir Ehye ini itu adalah nama atau covenant name, nama perjanjian dari Tuhan, bukan proper name dari Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bang Zuma, kalau memang Tuhan di perjanjian lama ini menggunakan namanya sebagai Ehye Asir Ehye, dalam Septuaginta ini disebut dengan Ego Eimi. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyebut dirinya Ego Eimi? Bukankah kalau Yesus itu dengan Bapa itu tidak satu hakikat? Mungkinkah Yesus itu berkata bahwa dia adalah Ego Eimi? Lagi pula, yang paling jelas, ketika Tuhan Yesus mengatakan Ego Eimi, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dan ingin membunuh Yesus, karena dengan berkata Ego Eimi, Yesus menyetarakan diri dengan Allah. Nah, jadi bagaimana Bang Zuma itu bisa menjawab dan membantah argumentasi iman Yahudi itu sendiri dengan klaim tadi satu dalam segala aspek? Kalau Bang Zuma katakan itu hanyalah konsep, kalau tadi Bang Zuma katakan itu adalah konsep, tentu itu tidak konsep. Kenapa? Karena sebelum Tertullianus memperkenalkan Trinitas, tadi saya sudah tunjukkan bahwa Trinitas di dalam kitab Kejadian ini sudah dijelaskan dengan gamblang. Nah, jadi saya mau bagaimana Bang Zuma mempertanggungjawabkan monoteisme Abrahamik itu dimutlakkan satu dalam segala aspek, berkaitan dengan klaim Abraham itu tidak menggunakan God, tetapi Gods dan Elohim. Dan yang kedua, bagaimana Anda menjawab bahwa Ehye Asir Ehye juga ternyata digunakan oleh Tuhan Yesus. Yesus juga menggunakan ungkapan keilahian. Kalau dia tidak sehakikat dengan Bapa, mungkinkah Yesus menggunakan Ehye Asir Ehye yang dalam bahasa Yunani disebut Ego Eimi yang juga dipakai Tuhan? Dan buktinya juga orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dengan menyebutkan Ego Eimi. Begitu. Coba bagaimana penjabarannya? Silakan. Gitu ya. Sudah selesai. Silakan Bang Zuma. Oke. Udah? Dah, silakan. Kok belum ada ya? Tunggu. Ayo. Ya, silakan. Oke. Jadi kalau hanya berdasarkan ego eimi, Paulus pun mengatakan kata ego eimi. Tergantung konteks. Yesus mengatakan ego eimi bukan berarti dialah Tuhan itu. Dia ditanya tentang siapa yang menyembuhkan, siapa anak tukang kayu, siapa Mesias itu. Ego eimi, akulah dia. Bukan berarti siapa pencipta langit dan bumi itu adalah aku. Tidak. Contoh misalnya, pembulatannya ada dalam 1 Korintus 15:28. Yang saya katakan tadi, Ehye Asir Ehye. Yesus sebagai apa di sana? Yesus menaklukkan dirinya supaya apa? Mujizat-mujizatnya, kekuatan-kekuatannya, semua aspek yang ada pada dirinya kembali kepada Elohim. Tak ada yang lain. Sama seperti ketika di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Bukan berarti kami merujuk kepada jamak dalam arti kata Tuhan itu banyak. Bukan berarti ketika Elohim, kata imbuhan him di situ merujuk kepada banyak, meninggalkan kata Eloah yang tunggal, bukan. Sehingga tidak ada di dalam narasi agama Yahudi perintahnya kemudian sembahlah kami, selalu merujuk sembahlah dia, sembahlah dia, sembahlah dia, atau sembahlah aku. Tidak ada dikatakan sembahlah kami, tidak ada. Tapi ketika Tuhan menyatakan keagungannya, selalu menggunakan kata jamak itu, Elohim. Nah, yang perlu dipahami kemudian oleh saudara kita ini, oleh adik Elia, di dalam perspektif bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, dalam kaitannya dengan Tuhan, sifat Tuhan atau nama Tuhan itu merujuk kepada apa yang ada pada diri Tuhan. Yahuwahu, dalam bahasa Ibrani Yodhefafi, dalam bahasa Ibrani Elohim, dalam bahasa kami bahasa Arab Allahumma. Bukan berarti merujuk kepada Tuhan yang banyak. Ketika dikatakan kemudian Al-Eli, kemudian kami juga menyatakan Ali, Al-Ali, itu merujuk kepada Allah. Eloah merujuk kepada Allah. Kemudian ketika berbicara mengenai Elohai, kami mengatakan Ilahi. Kemudian dikatakan Al-Qadir, orang Yahudi menyebutkan Al-Saddai. Bukan berarti Tuhan itu rame. Ini sifat yang melekat pada diri Tuhan. Jadi kata Elohim itu bukan berarti Tuhan itu jamak, Tuhan itu banyak. Kalau saudara ini membawa orang Yahudi, saya rasa itu hanya perspektif gereja aja. Orang Yahudi hari ini tidak menyembah Tuhan banyak. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Di mana Yahudi mengajarkan 3 pribadi Tuhan? Sekte apa lagi itu yang ada di Yahudi mengajarkan 3 Tuhan? Itu hanya pandai-pandaian orang Kristen mengolah data, mengatasnamakan Yahudi, tapi Yahudi tidak mengenal konsep Trinitas, Tritunggal, Trimurti, itu tidak dikenal. Itu pandai-pandaian kalian mengolah data, Tuhan Yahudi itu begini tidak. Kata Elohim di dalam Islam itu setara dengan kata Allahumma. Bukan berarti Allah itu banyak. Itu
Itu sifat keagungan Tuhan menerangkan tentang dirinya. Abraham tidak dibingungkan dengan konsep Tuhan. Satu di antara semua yang ada itu hanya dia, yaitu hakikat ahad. Qul huwallahu ahad. Dialah Tuhan. Semuanya merujuk kepada hakikat yang satu itu. Tidak bisa lebih. Sementara dalam konsep agama Kristen muncul belakangan niru-niru agama Roma, agama Yunani, agama Hindu, tiga. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi perspektif apapun yang kemudian dibangun untuk mengatakan ego emi, menyatakan Yesus adalah sehakikat, tidak bisa. Yesus itu makhluk. Yesus mau dikenal makhluk oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Dia hanya ingin dikenal sebagai manusia. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab apa? Aku Yesus manusia dari kota Nazaret. Kenapa dia nggak jawab aku Elohim? Karena dia sudah di alam roh, dia sudah di langit, katanya sudah di surga. Harusnya dia menjawab aku adalah Elohim. Tapi apa? Aku manusia. Apa itu gugur ego ini? Itu artinya aku manusia, anak Maria, tukang kayu, anak si tukang kayu, seorang Mesias yang diurapi, yang diutus sebagai rasul. Bukan berarti ego ini itu merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Aniho, tidak. Bukan seperti itu. Tapi kita akui Kristen ini agama dari Roma Yunani yang memang konsep pengajaran dewa-dewa, banyak dewa nusul menjadi manusia. Saya kira begitu. Terima kasih. Silakan. Oke. Kita coba diakhiri, Bang Juma. Sudah? Diakhiri ya? Tunggu. Bukan ya. Oke. Sorry, saya baru PK juga ini soalnya. Siap. 2 putaran tadi ya. Ini kedua ya, berarti ya. Kita sisa 3 lagi, nanti penutup sekali. Oke, kita mulai. Oke, ya. Yang pertama tentang ego eimi, bahwa Rasul Paulus juga menggunakan ego eimi. Yang kedua Elohim, Tuhan banyak. Yang ketiga Tuhan Yesus adalah makhluk ya. Yang pertama ego eimi. Kalau memang Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah ego eimi, lalu adakah orang Yahudi yang ingin membunuh dia karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah? Lalu kenapa Yesus dengan berkata ego eimi dan klaim dari dirinya, lalu Yesus itu ingin dibunuh oleh orang Yahudi karena dengan berkata demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai Elohim itu adalah Tuhan yang banyak. Nah, saya tidak menyatakan bahwa Elohim itu merujuk kepada Tuhan yang banyak, tetapi Elohim itu merujuk kepada uncompounded singleness dari keesaan Allah itu. Bagaimana penjabaran Allah yang esa itu dijelaskan oleh kata Elohim itu tadi. Dan ternyata ya, iman Yahudi pun mengakui itu. Nih, sebentar saya tunjukkan ya. Bahwa Tuhan itu, ini tadi yang saya selalu membawa ini ya, biar Bang Zuma itu coba bantah saya dengan data ya. Ini, coba ini Bang Zuma diperhatikan. The Malak Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 2 ya, Exodus said he was the El Shaddai. El Shaddai ini bukan nama orang sembarangan, karena El ini Elohim who appeared to the Patria dalam Kejadian 17 ayat 1. Nah, lalu kenapa Malak Yahweh ini juga disebut sebagai Yahweh kalau memang Tuhan, kalau Allah itu hanya satu mutlak secara tunggal dalam pribadinya? Bagaimana Bang Zuma menjawab ini? Kemudian yang kedua, yang mau saya concern itu adalah tadi Bang Zuma sama sekali tidak menjawab atau membantah mengenai memra yang di dalam Targum. Bang Zuma kalau katakan ini buatan orang Kristen, mohon maaf, Anda boleh cek Targum Neofiti dan juga Targum Onkelos. Kenapa memra dan juga Elohim itu setara dalam hal ini? Kalau memang memra dan Elohim itu tidak setara, lalu kenapa di dalam Targum itu dikatakan setara? Dapat dibedakan, tetapi satu dalam hakikat dan itu setara. Ya, memra ini adalah bahasa Aram dari firman, dan ternyata iman Yahudi ini digenapi di dalam iman kekristenan dengan sempurna. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu hakikatnya adalah Allah. Maka iman kekristenan ini yang muncul belakangan dari iman Yahudi itu menggenapi tulisan-tulisan yang ada di dalam misteri iman Yahudi. Artinya iman kekristenan itu menjadi solusi atas misteri kebagaimanaan Allah yang masih terbayang-bayang di dalam perjanjian lama. Nah, makanya kalau tadi Bang Juma katakan Yesus itu adalah makhluk, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Nah, kalau firman itu adalah Allah, dan kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, artinya kami itu memonoteisme Allah. Coba kalau Bang Juma saya tanyakan, kalau misalnya firman Allah itu bukan Allah, apakah firman Allah itu kekal? Kalau firman Allah itu kekal, berarti kalau firman Allah itu bukan Allah, berarti ada berapa yang kekal? Ada 2 yang kekal. Berarti sebenarnya bukan monoteisme. Kalau firman Allah bukan Allah, tapi iman kekristenan dengan sempurna, firman Allah adalah Allah. Artinya kami memonoteismekan Allah. Kalau di dalam iman Bang Zuma, firman Allah bukanlah Allah, dan firman Allah itu kekal dan Allah itu kekal, ada berapa Allah? Berarti ada lebih dari 1 Allah. Ya, jadi coba bagaimana Anda menjawab pertanyaan saya tadi
Dan juga bagaimana konteks ketika Kristus itu mengakui dirinya sebagai ego eimi, lalu orang membunuh dia. Rasul Paulus bukan orang yang mau dibunuh. Rasul Paulus dulunya adalah pembunuh. Ya, makanya iman kami Trinitas itu sama sekali tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Tuhan. Itu dibuktikan dari apa? Ini, ya, tulisan dari Yohanes dari Damaskus di abad ke-7 yang menentang Saracen. Ya, ini dikatakan the Trinitarian belief of John of Damascus. Yohanes dari Damaskus, faith is the third part of his like work of his founder Naulesus, which has written around 743 after day. Ya, nah jadi bagaimana Bang Zuma bisa menjawab ini? Jadi klaim yang tadi Bang Zuma sampaikan ternyata itu berbenturan sendiri dengan literasi keyahudian itu sendiri. Coba saya mau data yang menentang Memra dalam Targum ini. Dan tentang prinsip linguistik ini tadi yang saya bawa, iman Abraham ini. Ya, coba ini dijelaskan bagaimana menilainya, gitu. Ya, silakan. Dah. Ya. Sudah ya. Oke, sebentar. Oke, terima aja. Iya, baik. Jadi kalau dalam hal yang saudara saya katakan itu, dalam Targum itu, sederhana bagi kami umat Islam. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Itu datanya. Saya nggak perlu nunjukkan. Yesaya 55 nomor 11. Itu terjawab semua. Tuhan ketika ingin mengadakan pribadi baru di luar dirinya, cukup berfirman. Memberi perintah semuanya jadi. Memberi titah semuanya ada. Mazmur 33 nomor 9. Begitu juga dalam Al-Quran. Innama amroh, ketika Allah punya urusan ingin mengadakan sesuatu, cukup mengatakan jadi. Yesaya 55 nomor 11. Segala yang keluar dari Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum yang keluar dari mulutnya itu terjadi. Tuhan menginginkan Maria hamil. Tuhan cuma berfirman. Gabriel datang ke wanita itu, aku mau dia hamil, melahirkan anak. Jadi, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah keinginan. Keinginan ide Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sifat. Tapi Yesus ini bukan firman. Yesus ini daging. Firman itu menjadi daging. Jedar. Jadi daging dia. Siapa bilang bahwa Yesus itu firman? Tidak. Yesus sebelum jadi daging pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini sebelum jadi bumi pada mulanya adalah firman. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dari firman. Jadi tidak ada kemudian asas yang bisa kita anulir dalam logika sehat. Yesus itu firman. Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan dari daging saja, dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman keluar dari mulut Tuhan. Gabriel sampaikan ke Maria, aku ingin dia hamil. Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Jadi Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saudara adik ini mengatakan, mana dalilnya Yesus Paulus ingin dibunuh? Banyak bergejibun dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 23 nomor 12. Orang-orang Yahudi bersumpah, mereka tidak mau makan, mereka tidak mau minum sebelum membunuh Paulus. Karena Paulus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan akidah mereka. Mereka bertentangan. Kisah Para Rasul 21. Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan akidah Kristen, akidah Trinitas. Itu ada dalilnya, lengkap dalam kitab saudara sendiri. Kemudian menurut catatan saya, Yohanes 1 nomor 1 yang tadi udah selesai. Kemudian ketika berbicara mengenai Yesus, kenapa dia ingin dibunuh? Yesus klarifikasi seketika itu juga. Apa kata Yesus? Stop. Yohanes 10. Bukankah di dalam kitab Taurat mau dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus mengaku Allah karena dia penyampai firman. Bukan berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga ajaran tauhid yang diajarkan oleh Abraham tidak bisa diganggu oleh Kristen. Kristen memiliki pola sendiri. Sekuat apapun Kristen mengais kata Elohim, kata Eloah dan seterusnya, tidak akan pernah bisa selesai. Nanti habis sini saya akan bahas tentang Sadai, nama Tuhan itu yang kaitannya dengan Elohim. Tapi yang pasti, saudara saya, sekuat apapun kalian, sudah 2000 tahun, kalian tidak pernah kemudian satu tempat ibadah untuk menyembah kepada hakikat yang sama. Karena kenapa? Sembahan Kristen berbeda, sembahan Yahudi berbeda, sembahan yang diajarkan oleh Nabi Abraham, Ishak dan Ismail itu berbeda dengan sembahannya orang Kristen. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, itulah kenyataannya. Nah, kemudian apa bukti pembedanya? Ya tadi itu. Yesaya 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan Hasem, yang kami sebut dengan Khalik, itu tidak serupa dengan makhluk. Sembahan kalian serupa dengan makhluk. Pertama roh. Sang Bapak roh, itu makhluk. Yang kedua anak. Siapa anak ini? Yesus, makhluk. Siapa lagi? Burung merpati, makhluk. Sembahan kalian makhluk, sembahan kami bukan makhluk. Laisa kami selesai. Yeremia 10 nomor 6 tidak serupa dengan makhluk. Tuhan Anda makhluk, jadi beda. Sekuat apapun saudara saya ini sekolah sampai di angkasa pun tidak akan pernah bisa sampai pada level penyembahan ajaran Tuhannya Abraham. Karena Tuhan yang Abraham sembah itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen. Itu
harus dipahami. Tuhan kalian adalah roh, sementara Tuhannya Abraham bukan roh. Segera begitu, ya Ade Elia. Oke, ya. Coba kita apa ya? Coba diselesain sudah ya, Bang Juma diselesain dari situ, coba. Oh, udah selesai ya? Ya, diselesain dari situ. Oke, saya mau. Sorry. Ini diterima ya. Oke, sip. Oke, ya. Jadi saya mencatat beberapa poin ya. Tuhan itu cukup berfirman untuk menjadikan segala sesuatu. Betul, Bang Zuma. Ya, firman itu adalah yang menginisiasi di dalam diri Allah. Bang Zuma harus belajar, berfirmanlah Allah. Berfirman itu kata kerja. Kata bedanya adalah firman. Ketika bersepeda, berarti kita bersepeda menggunakan sepeda. Dan ketika berfirmanlah Allah, berarti Allah menggunakan firman-Nya. Nah, dan firman ini kata benda, itu adalah nomina. Nah, jadi kalau Bang Zuma katakan dia cukup berfirman menjadikan segala sesuatu, betul. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3, tidak ada segala sesuatu yang diciptakan tanpa firman. Dan Yesus itulah sang firman. Nah, yang kedua, kalau Bang Zuma katakan tadi firman itu keinginan, Bang Zuma perlu belajar kaidah bahasa Yunani. Ya, saya pengen tahu, itu dapat literasi dari mana? Nih, kata logos, kita studi kata. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the word, and the word was God, and the word was God. Coba lihat di sini menggunakan kata logos. Studi lebih lanjut tentang kata logos. Logos itu nomina, Bang Zuma. Ini nomina, kata benda. Artinya, kalau Bang Zuma mengatakan firman itu adalah keinginan, itu salah. Logos itu adalah nomina. Bang Zuma belajar dari mana logos itu adalah keinginan. Bedakan kehendak, bedakan logika atau logos. Logos dalam bahasa Yunani, logic dalam bahasa Inggris, logika atau ilmu dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau Bang Zuma mengatakan firman itu keinginan, waduh, itu sangat ditentang oleh iman Yahudi dan Kristen. Karena menurut studi kata sekalipun firman itu adalah nomina. Ya, coba bantah saya, data saya yang menunjukkan bahwa firman itu adalah keinginan. Coba nanti ditunjukkan kepada saya itu dari mana. Kemudian firman itu menjadi daging. Berarti dia bukan lagi firman, dia menjadi daging. Loh, ketika Bang Zuma percaya firman Allah menjadi kitab yang Bang Zuma sebut dengan Al-Quran, apakah Al-Quran itu tidak lagi adalah firmannya Tuhan? Apakah firman Tuhan di dalam kitab itu menjadi hilang karena dia menjadi buku? Kalau di dalam iman Bang Zuma firman menjadi kitab, di dalam iman kami firman menjadi manusia. Apa bedanya? Coba nanti Anda sebutkan perbedaannya pada hal apa? Gitu ya. Jadi untuk menutup kebingungan, kalau Bang Zuma bilang firman menjadi manusia, itu bingung sekali firman itu. Lalu bagaimana dengan imanmu firman menjadi buku? Itu juga perlu dijawab. Ada dua tugas Bang Zuma di sini. Yang keempat, Yesus penyampai firman. Loh, kalau Yesus penyampai firman, coba lihat dalam Yohanes 8 ayat 20 ayat 24. Ya, apa kata Yesus di sini? Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus adalah penyampai firman yang bukan dari dunia ini. Ini ucapan Yesus sendiri. Bagaimana Bang Zuma membantah ucapan Kristus sendiri yang mengatakan bahwa dia datang dari atas? Adakah nabi-nabi yang pernah mengklaim bahwa dia datang dari atas, Bang Zuma? Apakah Elia, Musa, Henok, atau nabi yang manapun mengaku datang dari atas? Coba ini dipertimbangkan, ya. Jadi tugas Bang Zuma itu adalah bagaimana firman itu keinginan menurut studi kata Yunani ini. Coba dijelaskan, saya pengen tahu. Yang kedua, firman itu menjadi daging. Kalau firman menjadi daging, dia kehilangan firman. Lalu bagaimana dengan firman menjadi buku? Apakah dia kehilangan firman di dalam kitab itu? Yang ketiga, Yesus menyampai firman. Yang keempat, roh itu adalah makhluk. Kalau roh itu adalah makhluk, Yesus berkata Allah itu roh. Apakah Allah itu makhluk menurut Yesus? Apakah Anda menganggap Yesus itu sesat? Kalau Anda menganggap Yesus itu sesat, lalu kenapa Anda menggunakan perkataan Yesus untuk menentang argumentasi saya? Yesus sendiri yang mengatakan Allah itu roh. Dan kalau Anda tidak percaya, berarti Anda mengatakan Allah itu adalah makhluk. Dan Anda di satu sisi menggunakan ucapan Yesus untuk membantah saya, tapi Anda sendiri juga membantah ucapan Yesus. Bagaimana Anda menjelaskan ketimpangan pemahaman Anda tentang klaim Anda ini? Ya, coba dijelaskan. Dari mana firman itu keinginan menurut studi kata tadi? Lalu firman menjadi daging, bagaimana dengan iman Anda? Firman menjadi buku. Apakah dia kehilangan firman? Yang ketiga, Yesus penyampai firman. Penyampai firman yang datang dari atas dan bukan dari dunia. Dan roh itu adalah makhluk. Berarti Yesus berbohong. Tapi kenapa Anda menggunakan ucapan Yesus untuk membantah saya? Begitu. Ya, silakan. Oke, baik. Ya, makin lucu ini. Ya, sesi saya boleh deh di-clear atau gimana? Oh ya, oke, bentar. Saya terima di sini. Ya, ya. Ya, silakan. Ya, jadi yang pertama, Yesus mengklaim dia dari surga. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Gugur, jamak, makhluk dikatakan di sana dalam bahasa Yunaninya koikos, makhluk-makhluk.
berasal dari surga sama seperti Yesus yang berasal dari, gugur dia di situ. Kemudian catatan saya ada beberapa hal. Firman jadi buku. Siapa bilang firman jadi buku? Tak ada. Tak ada konsep di Islam firman jadi buku, tak ada. Yang ada kalam dibukukan, kalam disatukan dalam sebuah buku. Dan kalam itu bukan buku. Buku itu ciptaan, kertas dan tinta. Nih, ini ciptaan. Firman menjadi daging. Siapa bilang firman jadi daging? Maksudnya firman Allah kepada Maria agar Maria melahirkan seorang anak. Firman itu mewujud sesuai dengan kehendak Elohim, dia jadi daging. Jadi firman daging. Apa buktinya? Yesus masih menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8, Yohanes 12:49, lebih sadis lagi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, katanya kamu firman. Yang dikatakan firman, kun, jadi, maka jadi. Mazmur 33 nomor 9, memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gugur lagi. Gugur. Jadi konsep firman yang Anda imani selama ini keliru besar. Firman jadi daging, salah. Tidak ada firman jadi daging, tidak ada perkataan. Nah kemudian, ketika saudara berbicara mengenai logos, seakan-akan mau ngajarin Bang Zuma, Anda juga harus membedakan antara etos, patos, dan logos. Logos itu dalam bahasa Ibrani dafar. Dafar itu adalah kegiatan Tuhan di dalam menciptakan, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka dia dafar, berlogos, berkata. Berkata dengan kata memang beda. Berkata, pekerjaan kata itu adalah apa yang keluar dari yang dikeluarkan dari pekerjaan berkata tadi. Contoh nih, saya berkata, jadilah sumur. Sumur itu bukan saya, tapi sumur itu pada mulanya adalah perkataan dari saya. Bukan berarti sumur itu adalah saya. Jadilah Yesus, jadilah firman. Itu nggak ada seperti itu. Makanya kalau saudara saya ini mengambil Yohanes 1 nomor 3, tidak ada sesuatu yang ada selain daripada dia, selain daripada yang sumber, termasuk Yesus. Contoh, Yohanes 1 nomor 3, ketika Anda mengurai, teruskan ke bawah, di data nomor 14 ya. Firman itu telah menjadi daging. Maksudnya, ide Tuhan itu benar-benar tercipta menjadi makhluk Yesus. Jangan Anda kaitkan lagi ke Elohim. Elohim itu jamak, sehingga, oh dia adalah Tuhan itu sendiri, turun dia. Enggak sampai segitu. Ajaran Ibrahim tidak seperti itu. Agama Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail tidak seperti itu. Makanya kesalahan fatalnya itu di situ. Konsep firman yang Anda anut itu kelirunya di sana. Firman itu adalah kata. Berfirman itu adalah berkata. Ketika Tuhan hendak mencipta, mengadakan sesuatu di luar dari dirinya, maka Tuhan cuma berkata, cuma berfirman. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 8:42, endingnya di situ. Tapi yang harus kita pakai akal, bukan iman. Yesus mengatakan apa? Aku datang di atas muka bumi ini menjadi daging, bukan atas kehendakku. Halo, berarti dia bukan sang firman. Berarti dia bukan dafar, tetapi dia adalah buah yang dihasilkan kemudian dari pikiran, ide, gagasan Tuhan. Tuhan menginginkan menciptakan sebuah mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Musa diutus. Kisah para Rasul 13 nomor 23, Tuhan menginginkan kemudian juru selamat di tengah-tengah Bani Israel. Yesus diutus. Jadi Yesus ini pada mulanya adalah firman. Betul, Yesus pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ide itu keluar dengan cara Tuhan berfirman. Apa buktinya? Gabriel pada bulan ke-6 datang menyampaikan firman itu kepada Maria. Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan kau hamil. Hamil dia. Jadi Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu telah menjadi daging. SARS. Sudah menjadi makhluk hidup bernama Yesus. Makanya Yesus bukan Tuhan, bukan Elohim, tetapi manusia 100%. Demikian, silakan. Oke. Saya ini coba akhir dulu, Bang Juma. Sorry. Ya. Sudah? Ya, sudah. Sebentar ya. Ya. Oke, yang pertama Yesus menyampaikan firman. Tadi Bang Zuma katakan inilah, makanya perlunya Bang Zuma dengan kerendahan hati saya mengajak Anda untuk belajar lebih dalam lagi ya. Tadi kita berkata Yesus adalah logos. Nah, coba kita analisa kata Yohanes 17 ayat 8. Di sini Bang Zuma mungkin tidak tahu dan belum belajar masalah firman ya. Di sini coba kita lihat. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Nah, firman di sini, firman yang didapati saudara Bapak itu bahasa Yunaninya apa? Firman di sini rema, bukan logos. Jadi bedakan ya Bang Zuma ya antara rema dan logos. Dan Yesus itu adalah, nih kita lihat di dalam ini tadi di dalam nih pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Coba lihat dalam Yunaninya, dalam naskah Textus Receptus, logos. Jadi Bang Zuma pun lagi dan lagi masih gagal. Yesus menyampaikan firman, yang disampaikan itu bukan logos, tapi yang disampaikan itu adalah rema. Nah, yang kedua, perkataan saya itu bukan saya.
Tadi Bang Juma mengatakan begitu menyangkut Yesus sebagai ide ilahi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya, bukankah idenya Bang Zuma itu lahir dari Bang Zuma? Katakanlah saya tidak melihat wajah Bang Zuma, dan saya mendengar firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Artinya saya bisa mengenal Bang Zuma melalui firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Nah, kita pun bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan melalui firmannya yang menjadi manusia. Dia tidak kelihatan, maka dia memperkenalkan dirinya dengan imanen atau kelihatan ke dunia. Sebab Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Nah, masalah Yohanes 1 ayat 3, dia itu ciptaan. Mohon maaf, coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Kita baca dengan teliti. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau firman itu ciptaan, Bang Juma, kalau firman itu adalah diciptakan, bagaimana mungkin Allah menciptakan ciptaan melalui ciptaannya? Kalau firman itu tidak di dalam diri Allah, Sang Bapa yang Esa itu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Artinya, argumentasi Bang Juma pun saling kontradiksi. Di satu sisi Bang Juma mengakui firman itu di dalam Allah, di satu sisi Bang Juma mengatakan firman itu ciptaan. Berarti, di dalam diri Allah yang bukan ciptaan, ada yang ciptaan. Itu juga masih salah. Itu logikal falasi. Bagaimana Bang Juma menjelaskan kesalahan itu? Ya, jadi kalau firman itu Bang Juma katakan adalah ciptaan, berarti di dalam diri Allah. Tadi Bang Juma mengakui, ya, bahwa ide itu keluar dari Bapa, ide itu keluar dari Allah. Berarti Anda mengakui bahwa di dalam diri Allah ada ciptaan. Masa ciptaan ada di dalam diri Allah yang kekal? Dan ketika firman itu menjadi manusia, Bang Juma perlu tahu dia tidak bertransubstansiasi. Yang tadinya Allah berubah menjadi manusia. Seperti nasi menjadi bubur, ada bubur, nasinya tidak ada. Bukan begitu. Tapi dia dalam hakikat keilahiannya, dia menambahkan kodrat manusia. Sama seperti Bang Juma tadi, kalam yang dibukukan. Oke, kami pun bisa mengatakan kalam yang dimanusiakan. Tidak ada yang salah. Karena dia menjadi, itu bukan berubah substansi Bang Juma. Tetapi dia itu menjadi menambahkan kodrat. Jadi kalau Bang Juma mengatakan kami tidak mengimani itu, kalam itu menjadi, kalam itu dibukukan. Kami pun berkata kalam itu dimanusiakan. Ya, jadi dari tadi argumentasi saya yang bertabrakan, argumentasi Bang Juma yang bertabrakan tetap dibantah dengan argumentasi juga yang belum jelas. Coba tadi dari studi kata logos di sini, ya, di atas ini kata logos nomina. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ini keinginan? Mohon maaf, Bang Juma belajar bahasa Yunani dari mana? Di sumber literasi Yunani mana logos itu adalah keinginan? Kalau itu keinginan Bang Juma, berarti itu akan bertabrakan dengan itu sebagai ide ilahi yang di dalam. Ya. Jadi Yesus itu adalah firman Allah dan dia kekal di dalam diri Allah, maka itu adalah Allah. Itulah monoteisme yang sejati yang menjelaskan kebagaimanaan Allah yang esa itu. Ya, itu coba dibantah dengan data, ya. Ya, silakan Bang Juma. Mohon siapa tidak nelpon dulu teman-teman. Oke. Ya. Ini kenapa? Gimana dek? Saya masuk ke sesi berapa ini? Kenapa ya ini saya tunggu sebentar. Ada masalah di apa? Saya tidak bisa tekan layar ini. Kenapa ya? Sebentar ya. Ada masalah. Sebentar ya. Oh gitu. Jadi sesi berapa ini? Ini mau menutup kayaknya. Bentar. Kenapa ya layar saya? Bentar ya. Jadi Mas ini kalau saya keluar itu bakal end nggak dianya? Enggak ya? Coba bicara dulu sama admin saya. Kalau dia end, soalnya layar saya tuh kenapa ini mungkin verifikasi? Iya, kita nunggu yang 1 menit 53 detik ini, Kak. Nanti baru dilanjutkan lagi untuk. Enggak, maksud saya itu adalah layarnya saya ini tidak bisa ditekan. Saya juga. Jadi kita tunggu selesai ini yang putaran kemana. Layarnya Bang Zuma juga nggak bisa ditekan ya? Iya benar. Kita Oh ya selesaikan sudah, aja di ya 1 menit. udah ditunggu aja kalau gitu. Baik. Ya oke. Ya udah, kita tunggu aja ya. Ini apa nanti? Bisa. Oke. Gitu ya. Jadi itu poin-poin yang saya mau highlight dari poinnya Bang Zuma tadi. Ya, biar jangan blunder. Oke. Ya, saya sebenarnya penasaran ya bagaimana Bang Zuma itu mengatakan itu keinginan dari studi kata Yunani. Coba nanti saya pengen tahu ya. Itu bagaimana? Iya, jadi kalau berbicara mengenai logos, rema, logos itu merujuk pada sifat yang melekat, kemampuan daya cipta Tapi yang ini ada pada diri. nomina Bang, dia bukan akusatif atau datif atau genitif. Terus kalau rema?
Kalau rema itu juga coba kita lihat ya, saya buka di sini ya. Itu dia. Jadi pembedanya itu cuma di situ antara rema logos itu di situ. Coba nih, coba lihat Bang. Di sini rema itu juga nomina, tapi dia Nah, itu dalam dia, makanya. bagian perkataan. Perkataan, Bukan. ucapan, Ya. lisan. Nah kalau logos, Ya, betul. Kalau logos itu yang mendasari perkataan itu, yang menyebabkan perkataan. itulah itu yang ada. saya katakan sifat tadi. Itu adalah Itulah yang saya logos. katakan sifat. Jadi ibaratkan mulut, itulah mulut. Sementara rema itulah yang keluar dari mulut. Itu maksud saya. Antara logos dan rema. Ini kok nggak bisa Seperti tetap itu. ya? Ayo kita mulai lagi. Masih nggak bisa nggak sih? Udah bisa ya? Jadi Masih gimana? belum. Yaitu jangan sampai kalian salah memilih ustadz. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu.
Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya. Misalnya 5 tambah 5, 10. Tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat
keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan
untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin El-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna.
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.